kalau ditukar nggak cas 20.000. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampai 17 Maret 2022. Peserta penyuluhan bahasa Indonesia bagi tenaga profesional dan calon tenaga profesional di Kabupaten Sanggau. Di Kabupaten Sanggau, Bapak Haryanto SPG, yang kami hormati rekan-rekan panitia pelaksana, baik panitia pelaksana yang berasal dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan yang kami hormati. Disebutkan bahwa guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Profesional adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghidupan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru sekalian yang ada di sini sudah betul-betul dapat menjadikan profesi guru sebagai sumber penghidupan. Dalam masa pembinaan di kepala peserta didik mungkin hal bahasa yang mungkin sedikit bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh mereka sehingga mereka cepat mengerti. Tapi mungkin menyalahi kaidah bahasa. Nah ini nanti bisa didiskusikan beragam dengan para narasumber bagaimana kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia bagi tenaga profesional dan calon tenaga profesional di Kabupaten Sanggau pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepala Dinas telah memberikan arahan dan membuka kegiatan. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh peserta penyuluhan. Semangat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengalungan tanda peserta secara simbolis oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat dan juga oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau. Mungkin dilanjutkan dengan foto bersama. Bapak Ibu peserta silakan untuk mengalungkan tanda peserta. Ilmu yang saya akan sumber dari Nabi. Ya Allah yang akan ampunilah dosa kami, ya Allah, dosa kami juga orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa pada guru kami. Terimalah daripada kita, ya Allah. Rabbana taqabbal ma'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa barik lana ila ala siratal mustaqim dan wa biha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dua. Literasi ya? Ya, salam literasi. Salam literasi. Ini dengan baik sehingga nanti pada waktunya mereka informasi bagaimana menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana menggunakan apa yang materi para peserta didik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kalau dengan kaidah bahasa Indonesia, karena mungkin selama ini mungkin ada juga bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang mungkin sudah dimengerti oleh peserta didik, mungkin itu terbiasa dipakai oleh peserta didik. Nah, dengan harapan ini, dengan mereka menerima informasi berkaitan dengan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia ini dalam
kisah hari-hari yang sedang kita ibu. Mudah-mudahan ada perbaikan sehingga nanti pada waktu materi kepada kali ini akan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan penggunaan kita. Ini yang kita harapkan hari ini bisa terjadi. Sehingga kita harapkan peserta nanti bisa ada dialog diskusi dengan para narasumber sehingga nanti kita bisa memahami. Mungkin ini yang kita capai pada kegiatan ini. Nomor 18 Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kuburaya. Beliau bekerja di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2000. Langsung masuk kalimat kedua, tujuan pendidikan karakter. Nah, kan lompatannya jauh. Dua ide kan ini jadinya. Nah, ya. Dua ide nih Bu. Pertama ya, mengenai apa itu? Pendidikan karakter ya. Nah, sekarang nggak usah buku. Nggak jadi. Banyak. Ya dulu di sini, dunia pendidikan ini Bu belum kapital. Kapan dia menjadi kapital? Apabila sudah menjadi nama diri. Misalnya menjadi judul kegiatan, ya, atau judul buku, sudah menjadi nama diri, ditempatkan menjadi nama diri. Kalau dia belum menjadi nama diri, masih non kapital. Yang ciri-ciri geografi demikian juga. Geografi ada namanya jenis geografi, desa, sungai, gang, puskesmas, polisi, itu nama-nama ciri nama diri. Tapi belum jadi nama diri. Mengapa dia belum jadi? Ya, apa lagi? Kalau tidak dipilih ya. Biasanya kan dinas memanggil yang sesuai dengan dekat. Kalau dari sini tempat kegiatan agak jauh, baca kerja dari situ pasti dia bingung gitu. Jadi dengan syarat bapak mengingat di depan, bagian yang dekat, boleh masuk. Nah, harapannya bapak ibu di bidang pelayanan mau tak? Tidak di hotel ya, di Padari yang doa. Mudah lagi dia bisa mengajar. Semua, ya mewakili, bukan kita. Ya, kami. Tapi sudut pandangnya orang ketiga jamaah. Artinya ramai. Kalau sudut pandangnya tidak melibatkan satu kedua, berarti dia posisinya orang ketiga tanpa wujud, yang seperti pengarang-pengarang cerita pendek, cerpen atau novel. Ada tak di novel itu yang melibatkan pengarang itu? Tidak ada kan? Melibatkan orang tokoh-tokoh saja dia, tokoh satu, tokoh dua. Tapi pengarangnya tidak terlibat dalam situ kan? Tapi kalau kami, berarti pengarangnya juga ikut. Ya. Jadi konsisten sudut pandang. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah tuntas. Nah, ini tuntas ini terkait dengan lengkap tidaknya informasi. Ya, lengkap tidaknya informasi yang harus ditampilkan dalam paragraf yang Bapak Ibu buat. Ya, tuntas tidaknya. Nah, itu terkait dengan bentuk ya Bapak Ibu ya, bentuk. Jadi bentuk bahasa Indonesia itu ada huruf, di dalamnya ada wilayah ejaan, ada yang namanya kata, jadi maknanya jadi berubah, maknanya jadi berubah, atau menjadi ambigu, ya menjadi ambigu. Di wilayah kata, untuk tiga kata atau lebih biasanya tidak koma. Laki-laki beserta teman-teman panitia lainnya dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu sekilas tentang biodata narasumber
narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Suharyanto SSMA. Nah, beliau ini lahir di Kulon Progo, Bapak Ibu. Ada yang dari Kulon Progo nggak, Bapak Ibu? Ada ya? Ada ya? Tetangganya Jogja ya, Pak ya? Sekarang itu sempat lahir. Ya. Baik, tanggalnya dicatat Bapak Ibu yang mau ngasih kado nanti di ulang tahun ini. Beliau lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1972. Oh, sudah lewat. Ya, sudah lewat ya Pak ya. Golden Age ya. Ya, Golden Age di tahun 2022 ini persis usia beliau adalah 50 tahun ya Pak ya. Oke. Ya. Oh, sama ya Pak ya. Tapi beliau masih awet muda dan fresh ya. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1-nya itu Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian juga S2-nya beliau ini program studi linguistik juga di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Luar biasa sekali Bapak. Saya pasti akan sangat bangga kalau anak saya bisa lolos di Universitas Gadjah Mada. Kemudian riwayat tugas beliau ini pertama tugas itu di Museum Negeri Provinsi Irian Jaya. Zaman itu masih namanya Irian Jaya. Bapak Ibu lahir kan? Pada masa Provinsi Irian Jaya. Sudah ya? Itu di tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Beliau bertugas di Museum Negeri Provinsi Irian Jaya. Ya, kemudian bertugas di Balai Bahasa Jayapura itu pada tahun 2022 sampai 2002 sampai 2020 dengan tugas beliau sebagai berikut. Pada tahun 2012 sampai Desember 2017 beliau menjabat sebagai Kasubag TU di Balai Bahasa Jayapura. Kemudian pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Agustus pada Januari 2018 sampai Oktober 2018 beliau menjadi Kasubag TU di Balai Arkeologi Jayapura. Luar biasa sekali pengalamannya Pak ya. Kemudian pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Agustus 2020 Indonesia itu harus dibuat. Bagaimana kalimat-kalimat bahasa Indonesia harus disusun. Bagaimana paragraf-paragraf dalam bahasa Indonesia itu harus dibuat. Nah, menurut Pak Ponantaba juga barangkali Pak Sekda waktu itu memang sengaja karena melihat potensi yang ada pada diri Pak Ponantaba ini sehingga sengaja memberikan semacam tekanan kepada Pak Ponantaba sehingga Pak Ponantaba betul-betul dapat terbiasa untuk menyampaikan pesan-pesan secara baik. Satu lagi, Sekretaris Jenderal kami, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, Ibu Suhardi, Dr. Suhardi itu adalah insinyur, orang yang betul-betul memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kejelasan, terhadap ketelitian, terhadap kecermatan surat-surat yang keluar dari Sekretaris Jenderal Pendidikan. Oleh karena itu, menurut cerita Bu Suhardi, surat-surat yang masuk kalau memang belum memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, pasti akan dicoret-coret, pasti akan dikembalikan oleh Ibu Suhardi. Ini ada orang agar kita betul-betul memiliki kepedulian yang tinggi terhadap bagaimana kalimat-kalimat yang kita buat itu dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa Indonesia. Gabungan dua kata tersebut hanya menunjuki fungsi objek saja, maka
dia tidak melampaui batas fungsi. Kalau gabungan dua kata tersebut hanya menduduki fungsi pelengkap saja, maka dia tidak melampaui batas fungsi. Kalau gabungan dua kata tersebut hanya menduduki fungsi keterangan saja, dia tidak melampaui batas fungsi. Nah, sekarang Raja Jawa dia menempati fungsi subjek saja, karena dia hanya tinggal di dalam satu ruang saja, di dalam kamar tamu saja, maka dia bisa dipastikan bahwa rasa jelas. Siapa yang menghadiahi VOC pesisir utara Pulau Jawa? Harus kita jelaskan, karena yang menghadiahi adalah hanya satu raja, dan itu adalah kebetulan Raja Jawa. Maka kata raja harus kita perluas, ya, kita sebutkan, kita perluas, kita batasi dengan menambahkan kata Jawa di belakang kata raja. Berarti raja yang memberikan hadiah kepada VOC hanya Raja Jawa. Yang menghadiahi VOC pesisir utara Pulau Jawa ini masih bisa diperluas lagi. Semakin ditambah deretan kata ke belakang, maka dia akan menjadi semakin sedikit, menjadi akan semakin tertentu. Oh, yang menghadiahi VOC adalah Raja Jawa yang kesekian, seperti itu. Jadi semakin diperpanjang deretan kata yang menjelaskan, maka kata tersebut menjadi semakin sedikit, menjadi semakin tertentu. Ya, kalau kita kan anak-anak kita dibiasakan sejak kecil terbiasa membaca, biasakan anak-anak kita sejak kecil terbiasa mendengar pembicaraan orang. Karena itu secara tidak langsung akan memperkaya Bapak Ibu guru, baik di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat, masihlah dipandang sebagai kelompok yang memiliki strata sosial yang dipandang. Dan oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian masih menjadi teladan baik bagi anak didik maupun bagi untuk memberi pelatihan ini. Terus terang Pak, kami di Sanggau ini terkait dengan penyelenggaraan kegiatan seperti ini, peningkatan sumber daya manusia guru di Sanggau ini memang kami sangat minim sekali. Bukan berarti kami tidak ingin membantu teman-teman guru terkait dengan sumber daya manusia mereka. Memang inilah terkait dengan sumber dana yang kami punya. Kami punya banyak program terkait dengan peningkatan sumber daya manusia guru, khususnya di Sanggau ini. Karena kita punya guru berjumlah 5.515 dari jenjang PAUD, SD, SMP, jumlah itu 5.000 lebih. Tentu dari 5.000 lebih ini banyak karakter kawan-kawan kita ini. Nah, pada hari ini Bapak Ibu telah dibantu oleh Pak Haryanto terkait dengan ilmu-ilmunya, ya. Tentu sedikit banyak pasti ada perubahan. Pada kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada Bapak Ibu 40 orang ya, karena memang dia manfaatkan 40 Pak ya. Kalau kami itu punya guru 5.000 orang. Kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia bagi tenaga profesional dan calon tenaga profesional di Sanggau pada tahun 2022 saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera buat kita. Untuk dimakan di acara saptaan, Bapak Sekretaris Dikbud telah menyampaikan arahan dan menutup kegiatan, pastinya menjadi penyemangat bagi seluruh peserta penyuluhan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pelepasan tanda
simbolis oleh Bapak Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat dan Sekretaris Dikbud Kabupaten Sanggau. Kami silakan untuk Bapak Sugandi dan Ibu Dewina SPDSD untuk maju ke depan, dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Bapak Edi Kusmajanto. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dilanjutkan dengan foto bersama dulu. Sebentar. Dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Edi Kusdianto selaku Sekretaris Dinas Kabupaten Sanggau, yang terhormat Bapak Balai Provinsi Kalimantan Barat dan narasumber serta jajarannya, dan yang terhormat serta terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Juga yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru peserta yang hadir pada penyuluhan bahasa Indonesia bagi tenaga profesional dan calon tenaga profesional di Kabupaten Sanggau. Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sri Yunarti SPDSD. Saya mengajar di SDN 2 Sanggau. Pertama, saya ucapkan mewakili dari teman-teman ya Pak, terima kasih telah mengadakan penyuluhan bahasa Indonesia ini, dan sangat bermanfaat bagi kami. Walaupun hanya 2 hari saja, Rabu dan Kamis, tapi kami bisa menerima dengan baik dan benar. Ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan di lain waktu nanti ada lagi kegiatan seperti ini ya Pak. Dan juga tidak cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan terus mengalir mencari ilmu, terutama bahasa kita yang masih acak-adul ya Pak, kalau menulis ya Pak ya. Karena saya juga suka menulis Pak. Jadi kalau menulis itu kadang nyari-nyari kata itu sulit juga ya Pak ya, untuk mengatur jalurnya. Itu pengalaman saya ya Pak ya. Tapi saya senang menulis ya Pak ya, karena kebetulan saya ikut Forum Indonesia Menulis. Ya, bagi teman-teman teruslah berkarya menulis, walaupun bahasa kita masih itu, kita terus belajar. Tidak salah kita bertanya kepada Bapak narasumber kita yang sudah ada di grup. Duduk manis, makan buah salak. Bila dimakan, enak rasanya. Datang jauh dari Pontianak, memberi penyuluhan balai bahasa. Yang kedua ya, di hari Lebaran makan ketupat. Jangan lupa jalan-jalan. Banyak ilmu bahasa yang kami dapat, tutur terima kasih kami ucapkan. Ketiga, jangan tidur larut malam agar bisa bangun di pagi hari. Setelah mengucapkan kata salam, lain waktu kita berjumpa lagi. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami ya Allah, dan mudahkanlah beras kami dalam hal perkembangan diri untuk membina dan mendidik anak kami ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa barik lana ila haqqil siratal mustaqim. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau ucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa yang telah membantu guru-guru kami untuk melatih guru kami terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena seperti kita ketahui bersama, bahasa begitu sangat penting dalam hal untuk berkomunikasi. Jika kita dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka komunikasi kita juga baik. Tentu di kemudian hari kami berharap Balai Bahasa dapat membantu kami terhadap peningkatan sumber daya manusia guru-guru kami yang kami miliki, karena begitu banyak jumlah
guru yang kami miliki, tapi kami tidak punya kemampuan untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia mereka. Sehingga bantuan dari berbagai pihak, terutama kepada Balai Bahasa, sangat kami harapkan di kemudian hari. Semoga saja di kemudian hari Sanggau menjadi sebuah perhatian yang sangat penting untuk Balai Bahasa untuk dapat memfokuskan diri kegiatannya di Sanggau. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.